menelusuri lubang Jepang. Jadi stay on vlog. Bye. Digunakan sebagai tanda. Sebenarnya dari sini sampai ke atas ini lubang Jepang diameternya udah nggak asli lagi sebesar ini. Ini dulu digunakan Jepang sebagai peredam suara supaya di dalam sini suara kita tidak bergema. Karena dulu ketika Jepang menyiksa Romusa atau buruh paksa tadi, teriakan, tangisan ataupun tembakan itu nggak akan didengar sampai pintu keluar. Sebenarnya posisi kita belum di bawah tanah atau belum di dasar tanah sekali. Karena ke bawah kita masih ada jurang lagi sedalam kurang lebih 50 meter. Sebab yang digali oleh Jepang dulu ini tengah-tengah bukit atau perut bukit. Karena zaman waktu itu Bukit Tinggi memang masih dataran tinggi, belum ada dataran-dataran rendah. Jadi dulu ada total 8 buah bukit yang dijadikan Belanda untuk menjadi sebuah kota dan tower tertingginya di Jamgada. Semuanya 2 jalur semua, nggak ada jalan buntu, nggak ada mentok. Jadi kayak labirin. Kalau dulu kita masuk ke sini udah bingung cari jalan keluar karena penerangannya nggak sebagus sekarang ini. Filmnya tentang bagaimana perjuangan orang kita di dalam sini, bagaimana orang kita disiksa, ditembak, dipancung, kan dibuat di filmnya di sini, dibentuk kayak film dokumenter, kayak film G30S. Pernah nonton ya? Nah, kayak gitu juga, tapi ceritanya tentang penggalian lubang Jepang. Terus nanti adanya juga akan lihat beberapa terowongan yang udah dijeruji besi kayak begini. Ini renovasi lubang Jepang ini salah satu alasan kenapa berhenti karena banyaknya coretan-coretan bikin lubang Jepang ini jadi kotor. Nah ini sekarang posisi kita di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan tempat wisata. Dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelah sana lagi itu ada 15 lagi terowongan yang kayak tadi. Nah dulu fungsinya yang 2 ini dulu digunakan sebagai ruangan makan buruh paksa. Jadi kata Jepang, ini kata Jepang, Romusa atau pekerja paksa di sini juga dikasih makan. Yang lama itu cuma sekitar 8 atau maksimal 10 hari. Setelah itu tenaganya habis. Tenaganya habis dimasukkan ke penjara 2 atau 3 hari paling lama. Setelah itu langsung dibunuh. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Jadi kayak Bapak bilang tadi, yang bekerja di sini didatangkan dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena zaman penjajahan kita nggak punya bahasa persatuan. Jadi kebanyakan bahasa daerah masing-masing. Disebut ruangan sidang. Kenapa dinamakan ruangan sidang? Karena sebagian dari Romusa yang coba melawan, membangkang, melarikan diri, termasuk tentara Jepang yang pangkat-pangkatnya rendah dulu, mereka disidangkan di sini dulu, ditentukan hukumannya. Ini yang selebihnya ke bawah sana. Ini digunakan sebagai barak militer atau kamar istirahat tentara. Jadi yang boleh istirahat di dalam sini tentara Jepang. Nah dulu tentara istirahat nggak kayak kita sekarang juga. Mereka cuma bikin balai-balai atau dipan dari bambu selebar 1 meter di tepi-tepi lubang ini. Terserah mereka pakai untuk tidur atau cuma duduk-duduk aja. Setelah 4 jam mereka juga aktif membantu penggalian lubang ini. Nah dulu sebenarnya masih ada bambu-bambunya. Cuma karena lubang ini dari tahun 46 sampai tahun 84 terbengkalai, bambu-bambu itu lapuk semua. Tadinya kalau renovasi ini berjalan juga akan dibikinkan replika atau tiruan-tiruannya di sini. Cuma ini dikomplain oleh ahli-ahli sejarah kita. Karena kalau ada kafe kan ada yang masak nanti. Masak mengeluarkan asap dan asap mengurangi oksigen di dalam sini. Tambah lagi kalau nanti ada kafe di sini takutnya untuk menarik pelanggan, persaingan antar kafe. Mereka bikin di sini live band dangdut, sebelah sana rock, sebelah sana reggae. Ya kan? Kalau sekarang kafe kalau nggak ada band kan nggak enak. Nah, takutnya nanti orang tahunya Pujasera bawah tanah. Aslinya digunakan sebagai pintu pelarian. Sebenarnya sama dengan yang kecil tadi. Terus ini tembusnya ke jurang kurang lebih sedalam 50 meter lagi. Juga salah satu alasan digunakan Jepang sebagai pintu pelarian karena ketika Jepang seandainya dalam kondisi terkepung di sini, mereka melarikan diri lewat sini. Mungkin tahu Jepang terkenal dengan budaya bunuh diri. Dia daripada menyerah, lebih baik bunuh diri. Salah satu tempat bunuh dirinya ke sini, ke jurang ini.
Juga ini diperbesar oleh pemerintah kita karena dijadikan tempat ventilasi udara. Makanya udara terasa di sini dingin. Sekarang ini ada 5 pintu sebesar ini yang mengasupi oksigen. Ini tanah asli bangunan Jepang. Dari tahun 42 sampai sekarang sudah ratusan kali gempa yang ada di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, besar dan kecil. Lubang Jepang nggak pernah runtuh. Nah, bangunan Jepang nggak pernah runtuh. Nah, kenapa bangunan Jepang nggak pernah runtuh? Mungkin kalau ada adik perhatikan, tanahnya itu berkilat-kilat, ya. Halo guys, jadi kami sudah berada di dalam lubang Jepangnya. Dan sekarang ini penjara. Tapi dulu aslinya sebenarnya jeruji ini hanya 10 meter ke dalamnya. Jadi menurut informasi warga setempat dulu, ketika lubang ini pertama kali ditemukan, di jalan yang kita laluin tadi itu masih banyak kerangka manusia berserakan aja. Datangkan 5 pemuka agama yang diizinkan di Indonesia untuk kembali mensucikan atau memsembahyangkan mereka yang ada dalam sini. Sini dibawa dari luar pulau tanpa identitas. Jadi tidak ada satu orang pun yang kita kenal yang bekerja di sini. Geser. Nah, oke, ini mereka namakan dapur, tapi fungsinya bukan dapur untuk memasak. Ini dapur penyiksaan atau ruang pembantaian. Mereka dibunuh di ruangan ini. Kalau udah mati nanti dibuang ke lubang yang di bawah itu lubang pembuangan mayat. Nah, cuman kalau mungkin udah tahu lubang buaya, kalau lubang buaya ditimbun, kalau ini tembusnya ke jurang. Kurang lebih sedalam 50 meter lagi. Di bawah nanti mayat akan dihanyutkan sungai Ngarai Sianok. Jadi Jepang di dalam sini nggak pernah ada bau bangkai atau bau mayat, karena mayat hanyut terus. Terus Jepang juga nggak pernah dituduh oleh masyarakat, kalaupun masyarakat di bawah ngelihat ada mayat yang hanyut. Terus untuk dinding-dinding ini dulu aslinya semuanya dari bambu, nggak semen kayak begini. Ini baru disemen karena mau direnovasi. Dan juga tangga tempat kita turun tadi itu dulu awalnya sebesar ini juga, karena fungsinya sama. Yang itu pengintaian ke pusat kota, pengintai masyarakat di bawah. Masyarakat yang mau ke pusat kota Bukit Tinggi, sebelum sampai di pusat kota nanti di sebelah sana ada satu pintu lagi, namanya pintu penyergapan. Teriak, kalau melawan langsung ditembak. Nah, bunyi-bunyian itu mereka nggak pingin itu didengar sampai pintu keluar gitu. Nah, itulah fungsinya korekan-korekan di tepi-tepi lubang ini gitu. Nah, ini pintu penyergapan. Jadi setelah diintai dari dapur, lubang yang di atas tadi, nanti masyarakat kita ditangkap dari pintu ini. Itu ke bawah kita sekarang 5 meter lagi udah jalan raya. Jalan Ngarai Sianok. Nah, mereka ditangkap dari sini, langsung dibunuhnya di sini. Kalau udah mati nanti baru diseret ke lubang pembuangan mayat tadi. Dan terakhir Jepang ada di terowongan ini, sisa pekerja kan dibunuh semua. Kebanyakan dibunuh di lorong ini. Dan Jepang pun yang merasa misinya gagal atau merasa kalah, melakukan harakiri di lorong ini. Dulu sebenarnya aslinya ini pintu utama, sekarang bisa dijadikan pintu keluar oleh pemerintah kita. Dulu pertama kali penggalian lubang awal startnya dari sini, jadi bukan dari atas tempat kita turun tadi. Satu-satunya pintu yang dipakai untuk keluar masuk pintu ini aja, pintu-pintu yang lain, pintu-pintu tipuan, pintu-pintu darurat. Yang ke ujung sana, itu digunakan sebagai pintu penghubung. Jadi lubang Jepang yang tidak dijadikan tempat wisata 4,5 kilo lagi. Dulu lubang itu dengan lubang yang ini, pintu di sana yang menghubungkannya. Sekarang sudah ditutup sama pemerintah kita. Gitu. Terus ini salah satu contoh lubang yang celahnya dihilangkan. Ini suara bergema di sini. Ya. Ini sekarang saya berbicara kayak begini, orang di luar sana udah dengar. Padahal hilangnya cuma 10 meter. Masyarakat Bukit Tinggi cuma 25.000 atau 30.000 jiwa. Yang dibawa ke sini jumlahnya 100.000. Artinya penambahan jumlah penduduk 3 kali lipat. Tapi orang Bukit Tinggi tidak pernah melihat satu orang pun orang asing datang ke Bukit Tinggi. Jadi kayak
Jadi guys, tangganya tuh sebenarnya ada 128. Tapi terus ditambah 4 lagi jadi 132. Halo guys, jadi itulah dia vlog perjalanan menelusuri lubang Jepang. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menambahi ilmu wawasan kalian. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.